Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pelarian Kopda Muslimin akhirnya berakhir. Namun Kopda Muslimin ditemukan hanya tinggal jasadnya saja karena ditemukan meninggal di rumah orang tuanya di Kendal dalam kondisi mirip orang keracunan. Kopda Muslimin adalah otak pembunuhan istrinya, bahkan menyuruh pembunuh bayaran untuk menembak istrinya dengan bayaran yang diambil dari uang mertuanya. Kamis pagi, Kopda Muslimin, otak penembakan terhadap istrinya sendiri, Rina Wulandari, ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kelurahan Trompo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebelumnya, Kopda Muslimin tengah diburu tim gabungan TNI Polri setelah 5 orang eksekutor dan penyedia senjata api berhasil ditangkap. Penembakan terhadap Rina Wulandari terjadi di depan rumahnya di kawasan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin 18 Juli 2022 lalu. Korban ditembak setelah dibuntuti saat menjemput anaknya sekolah. 5 hari setelah kejadian, penyidik berhasil menangkap 5 orang yang terdiri dari eksekutor penembakan dan penyedia senjata api. Yang diminta itu Mbak suruh di waktu ngantar sekolah. Jadi tempat yang sepi. Berhubung kehilangan jejak, terus akhirnya nyampe depan rumah, terus maksa-maksa terus suruh langsung nembak kepalanya langsung. Saya sikat, tapi enggak kepalanya. Saya enggak tega. Kenapa? Enggak tega saya. Dimarahin lagi, telepon lagi, harus suruh kepalanya. Saya enggak kepalanya lagi, bawah lagi, enggak mau kepalanya. Dari keterangan salah satu tersangka, diketahui Kopda Muslimin membayar para pelaku sebesar 120 juta rupiah. Salah satu pelaku, Agus, mengaku mendapatkan 30 juta rupiah dari aksi penembakan terhadap Rina Wulandari. Ironisnya, uang 120 juta rupiah yang dipakai untuk membayar para eksekutor tersebut merupakan uang milik mertua Kopda Muslimin. Selain itu, Kopda Muslimin juga menggunakan uang 90 juta rupiah milik mertuanya untuk melarikan diri. Kopda Muslimin sempat mengajak pacarnya, W, untuk ikut melarikan diri, namun ditolak. Dari keterangan para pelaku, diketahui Kopda Muslimin sudah 4 kali merencanakan pembunuhan terhadap istrinya dengan berbagai cara. Dia sudah memerintahkan babi untuk meracun istrinya. Yang kedua, mencuri. Jadi pura-pura mencuri yang jelas targetnya istrinya itu mati. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan santet. Tapi belum kita cross check pada pelaku suami karena suaminya masih dalam pencarian. Dibelani pacare, disantet, diracun, di pura-pura maling akan dibunuh dan terakhir ditembak. Geram dengan perilaku anak buahnya, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meminta tim gabungan TNI Polri untuk segera menangkap Kopda Muslimin agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun sebelum berhasil ditemukan, Kopda Muslimin telah meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di rumah orang tua Kopda Muslimin, tempat ia ditemukan meninggal dunia, akan dilaporkan selengkapnya oleh reporter Galih Saputra langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Galih, apa penyebab kematian Kopda Muslimin? Apakah sudah ada keterangan dari pihak berwajib? Benarkah karena meminum racun? Ya, baik Sekia, dari informasi sementara yang kami terima memang tadi beredar kabar bahwa Kopda Muslimin ditemukan meninggal pada pagi ini setelah meminum racun dan beliau diketemukan di rumah
kedua orang tuanya yang berada di Kelurahan Trompo, RT 2 RW 1, Kecamatan Kendal. Dan dari sejak ditemukannya jasad Kopda Muslimin, tim Inafis dari Polda Jateng dan Polres Kendal langsung datang ke TKP untuk melakukan olah kejadian tempat perkara. Dan dari situ kemudian ditemukan sejumlah bukti seperti diantaranya adalah telepon genggam milik Kopda Muslimin, kemudian ada juga muntahan dari Kopda Muslimin sebelum ditemukan meninggal dunia, dan ada juga baju dan beberapa barang lainnya. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, tadi tim Inafis meninggalkan TKP sekitar pukul 13.30, dan hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lagi apa saja yang telah ditemukan tim Inafis. Namun saat ini kami masih terus melakukan penggalian dan menunggu informasi resmi dari Polda Jawa Tengah. Zakia. Ya, Gali, sudah adakah informasi racun jenis apa begitu yang diminum oleh Kopda Muslimin? Ya, Zakia, hingga saat ini jenis racun apa yang diminum oleh Kopda Muslimin belum dirilis ke publik oleh Polda Jawa Tengah. Karena saat ini otopsi masih terus berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara di Semarang, Jawa Tengah, dan diperkirakan akan berlangsung selama 4 hingga 5 jam ke depan. Dan kami juga sempat mendengar kabar dari beberapa tetangga dari kedua orang tua Kopda Muslimin bahwa setelah diadakannya otopsi nanti akan langsung dilakukan pemakaman sekitar rumah dari Kopda Muslimin atau di sekitar rumah orang tuanya yang ada di Kendal. Namun kami akan menginformasikan kembali apakah prosesi pemakaman ini akan dilakukan hari ini. Zakia. Baik, Gali, Anda saat ini berada di Kendal, tepatnya di rumah orang tua Kopda Muslimin, tempat ia ditemukan meninggal dunia. Dan kalau kami melihat sudah ada garis polisi yang terpasang di sana, tapi mungkin Anda bisa ceritakan, Anda bisa gambarkan bagaimana suasana terkini di sana dan bagaimana juga dengan kondisi kedua orang tua Kopda Muslimin. Baik, Zakia, dari tadi ditemukannya jenazah atau Kopda Muslimin, kami sudah melakukan upaya untuk menemui kedua orang tua di Kendal. Akan tapi hingga saat ini kedua orang tua belum bisa ditemui karena masih dalam pengawasan atau masih dalam perlindungan dari tim gabungan TNI dan Polri. Dan kami sempat menemui salah satu kerabat juga bahwa kabar ini cukup mengejutkan bagi keluarga karena mereka sebelumnya mengetahui kabar tentang permasalahan yang dialami Kopda Muslimin dan istrinya Rina Wulandari melalui media elektronik. Dan setelah mendengar kabar itu, mereka mengaku pasrah saja dan menyerahkan semuanya kepada Kopda Muslimin agar segera diselesaikan. Kemudian Kopda Muslimin menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang agar segera ditemui titik terang. Namun begitu, sebelum dilakukan pemeriksaan Kopda Muslimin, ternyata pagi ini yang bersangkutan ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Kedatangan Kopda Muslimin ini juga tidak banyak diketahui oleh tetangga maupun kerabat korban yang ada di sekitar rumah kedua orang tua Kopda Muslimin karena diperkirakan Kopda Muslimin datang pada pagi buta sehingga tidak ada yang mengetahui. Terakhir tetangga dari Kopda Muslimin atau tetangga dari orang tua Kopda Muslimin melihat Kopda Muslimin pulang ke rumah kedua orang tua ini pada saat libur Lebaran atau Idul Fitri kemarin. Dan hingga saat ini belum diketahui Kopda Muslimin pulang ke Kendal, dan terakhir inilah Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia di rumah kedua orang tuanya. Zakia. Iya, Gali, apakah juga ada informasi mungkin sempat disampaikan oleh Kopda Muslimin kepada orang tuanya kemana saja ia selama ini bersembunyi? Baik, Zakia, kami juga terus melakukan upaya pencarian informasi terkait komunikasi yang dijalin oleh Kopda Muslimin dengan kedua orang tuanya. Namun begitu kami saat ini belum dapat menemukan informasi tersebut karena hingga saat ini kedua orang tua Kopda Muslimin belum dapat ditemui. Memang ada komunikasi antara Kopda Muslimin dan orang tuanya atau lebih tepatnya pada pagi hari sebelum ditemukan meninggal dunia.
kabarnya Kopda Muslimin sempat meminta maaf kepada orang tua dan sebaliknya orang tua juga memberikan wejangan kepada Kopda Muslimin agar segera menyelesaikan persoalan ini. Namun begitu pada 5.30 ternyata Kopda Muslimin sudah muntah-muntah, kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi yang bersangkutan ditemukan meninggal dunia di dalam rumah orang tuanya di Kendal. Sekian. Baik, Galisa Putra, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikianlah